Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai identitas sosial dari mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Ahmad Hamdan. Nah, untuk selanjutnya, mari kita perkenalan dulu bersama anggota kelompok 4. Jadi kami dari kelompok 4, kelas B, Pendidikan Masyarakat 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fatima, yang kedua ada Aini, yang ketiga ada Muhammad Akbar, dan yang terakhir ada Vidya, yaitu saya sendiri. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, sebelum itu kita akan mengenali dulu apa saja yang akan kita pelajari di sini ya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai konsep identitas sosial, kemudian ada terbentuknya identitas sosial, kemudian ada peran gender, dan teori-teori yang mendukung identitas sosial. Nah, untuk itu langsung saja kepada pemateri pertama yang akan menyampaikan materi, disilakan. Yang pertama, konsep identitas sosial. Perkenalkan, nama saya Fatima Rosafira Ajara. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar identitas sosial. Di sini, di konsep identitas sosial terdiri dari pengertian identitas sosial. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan atas keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial tertentu, yang di dalamnya disertai dengan nilai-nilai, emosi, tingkat keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga terhadap keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Yang kedua, tujuan identitas sosial. Tujuan dari adanya identitas sosial yaitu bisa meningkatkan kemampuan diri melalui identitas sosial, dapat mengetahui identitas seseorang atau individu tentang siapa dirinya, mendapat keanggotaan dalam suatu kelompok sosial, dan bisa berpikir atau berperilaku sesuai kelompok yang kita miliki. Yang ketiga, ciri dari identitas sosial. Di dalam ciri identitas sosial biasanya terdiri dari adanya individu. Apabila tidak ada individu, maka identitas sosial tidak akan terjadi. Dan adanya keterikatan dengan suatu kelompok yang biasanya sudah terikat dari lahir. Dan yang terakhir, adanya suatu kesadaran dari individu bahwa mereka itu tahu akan adanya suatu identitas sosial. Yang keempat, fungsi identitas sosial. Yang pertama itu untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, dan efektif. Yang kedua, sebagai nilai dan menjaga kedekatan secara emosional pada setiap anggota kelompok. Dan yang ketiga, identitas sosial sangat penting dalam kinerja dan produktivitas kelompok. Yang terakhir itu ada faktor yang memengaruhi identitas sosial. Menurut Berry, pada tahun 1999, faktor-faktor yang memengaruhi identitas sosial antara lain ada dua, yaitu generasi dan akulturasi. Kalau generasi itu, generasi tua lebih menyadari identitas mereka sebagai anggota kelompok tertentu. Dan yang kedua, akulturasi. Akulturasi itu perubahan budaya psikologi dan perilaku karena perjumpaan dengan orang berbudaya lain. Saya di sini akan menjelaskan tentang terbentuknya identitas sosial dan komponen identitas sosial. Menurut Afjal Turner, identitas sosial yaitu perilaku kelompok terjadi karena adanya dua proses penting. Yang pertama, proses kognitif dan proses motivasional. Proses kognitif membuat individu melakukan kategorisasi pada berbagai stimulus yang ia hadapi dan ia juga temui.
sehingga individu cenderung untuk memandang orang lain sebagai anggota in-group atau anggota out-group. Proses motivasional perilaku yang ditampilkan anggota suatu kelompok merupakan usaha individu agar memperoleh harga diri dan identitas sosial yang positif. Yang dimaksud dengan anggota in-group yaitu anggota yang dari asal muasalnya, contohnya ada keluarga, profesi, suku. Nah, anggota out-group itu terbentuk tanpa memandang apapun, terkecuali keyakinan atau ideologi. Contohnya ada Ikatan Mahasiswa dari Universitas Siliwangi, yaitu yang dari Bogor. Nah, anggota out-groupnya itu adalah terkecuali dari Ikatan Mahasiswa selain dari Bogor. Nah, proses identitas sosial juga diskusi menyebabkan individu berfokus pada keanggotaan mereka di dalam kelompok dan berupaya mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok. Nah, identifikasi ini menyebabkan adanya dorongan untuk mengubah pendapatnya sesuai dengan norma kelompok. Nah, yang ketiga, identitas sosial juga sebagai akibat dari keanggotaan kita dalam suatu kelompok sosial. Nah, biasanya pada umur, gender, pekerjaan, agama, kelas sosial, dan tempat. Nah, komponen identitas sosial juga menurut Mark Rubin ada 3 komponen. Yang pertama, komponen psikologi sosial, menjelaskan proses kognitif dan motivasi dalam hal jenis diskriminasi antar kelompok atau lebih dikenal sebagai kompetisi sosial. Nah, kompetisi sosial ini adalah ketika suatu kelompok ingin bersaing dengan kelompok lain dalam berbagai aspek, bisa aspek positif maupun aspek negatif. Yang kedua ada komponen sistem. Nah, komponen sistem ini merupakan teknik yang digunakan anggota kelompok dalam menentukan apakah persaingan sosial yang terjadi pada kelompoknya patut terjadi atau tidak. Yang terakhir ada komponen masyarakat, berkaitan dengan konteks historis, budaya, politik, maupun ekonomi yang spesifik yang berisi dan mendefinisikan kelompok dan sistem status mereka. Selanjutnya yaitu materi tentang peran gender yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Akbar. Peran gender. Gender yang berasal dari bahasa Inggris ini memiliki arti jenis kelamin. Dalam gender menunjukkan adanya pengklasifikasikan secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki karakter berbeda yang melekat secara permanen, berarti, dan tidak dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Gender merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kehidupan sosial. Menurut Shepard Law tahun 1982 dalam Desmita, ada 3 tahap dalam perkembangan. Yaitu pertama, pengembangan kepercayaan tentang identitas gender. Terus yaitu rasa laki-laki atau perempuan. Kedua, pengembangan keistimewaan gender. Sikap tentang jenis kelamin yang mana mereka kehendaki. Ketiga, penetapan gender, suatu kepercayaan bahwa jenis kelamin seseorang ditentukan secara biologis, permanen, dan tak berubah-ubah. Ketiga aspek tersebut berperan terhadap pengetahuan umum tentang peran gender yang diharapkan masyarakat. Pengetahuan ini sering disebut sebagai peran jenis kelamin atau stereotip gender. Kesadaran ini tentang stereotip gender ini telah dimiliki oleh anak-anak prasekolah. Kita mempelajari stereotip peran gender ini melalui berbagai cara dan pola-pola yang diramalkan, seperti anak laki-laki identik dengan bermain mobil-mobilan, sedangkan anak perempuan identik dengan masak-masakan atau bermain boneka. Zaman semakin berkembang hingga terbentuklah ketidakadilan gender, seperti 1. Stereotip. Semua bentuk ketidakadilan gender di atas sebenarnya berpangkat pada suatu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotip gender laki-laki dan perempuan. 2. Kekerasan. Kekerasan atau violence artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. 3. Beban ganda. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. 4. Marginalisasi artinya suatu proses pemingkiran akibat perbedaan jenis yang mengakibatkan kemiskinan. 5. Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.
Oke, untuk selanjutnya, yaitu tentang teori-teori yang mendukung identitas sosial. Nah, di sini, teori identitas sosial menurut Billing 1976 dalam Sarwono mendefinisikan bahwa identitas sosial ini merupakan suatu bagian proses yang mengikatkan individu pada kelompok. Nah, dalam hal ini, individu menyadari diri sosialnya dan tahu adanya satu identitas sosial bersama. Nah, misalnya seperti ini. Saya dilahirkan dan dibesarkan di daerah yang berbudaya Sunda, dan saya berkuliah di jurusan Pendidikan Masyarakat. Nah, dengan data tersebut, ada dua kelompok ya, yang memberi saya identitas diri, yaitu yang pertama Sunda, dan yang satu lagi adalah jurusan Penmas. Nah, saya sadar dan tahu akan identitas sosial ini sebagai bagian dari masyarakat dan juga sebagai mahasiswa jurusan Penmas. Nah, di sini, di proses ini sebenarnya bukan suatu tindakan atau perilaku, namun proses ini terjadi pada individu sebagai bagian dari proses. Jadi, proses yang ada di dalam identitas sosial. Nah, selain itu, dibutuhkan suatu objek dan subjek yang diidentifikasi, yaitu dapat berupa marga atau kampus atau lingkungan tempat tinggal, yang ada hubungannya dengan dialektik atau yang terkait dengan waktu dan sejarah. Nah, sehingga memungkinkan stabilitas atau perubahan sosial. Nah, misalnya saya yang dibesarkan di lingkungan masyarakat yang didominasi oleh suku Sunda ini menjadikan saya berpikir dan berperilaku sebagai layaknya orang Sunda gitu. Nah, sedangkan di kampus saya beridentitas sebagai mahasiswa, itu kan jurusan Pendidikan Masyarakat, dan saya pun berpikir, berpola pikir, berperilaku selayaknya mahasiswa jurusan Penmas gitu. Nah, setelah mengalami perubahan waktu, identitas sosial ini dapat berlanjut atau berubah. Nah, misalnya dari saya yang semula adalah mahasiswa di jurusan Penmas dan setelah lulus dan melanjutkan studi, kemudian saya menjadi dosen di jurusan Penmas gitu. Selain itu, dalam identitas sosial pun terjadi kategorisasi sosial pada tingkat individu yang memiliki fungsi ganda, yaitu diferensiasi sosial dan integrasi ideologi. Nah, jadi fungsi diferensiasi sosial ini, individu sadar akan kelompoknya sendiri yang bukan menjadi bagian dari kelompok yang lain. Misalnya saya sadar, saya adalah orang Sunda, saya bukan orang Jawa. Gitu. Sedangkan yang integrasi ideologi itu merupakan kemampuan individu dalam menyatukan cara pikir dan perilaku yang sekelompoknya. Nah, misalnya saya berperilaku dan berpikir seperti layaknya orang Sunda dan mahasiswa jurusan Penmas, jadi di mix itu. Nah, selain itu, menurut Hagedorn dan Hahn 1991 dalam Sarwono, berbagai kriteria kategorisasi dapat digunakan dalam identitas sosial. Nah, yang paling sering dan yang sering kita temui mungkin ya adalah ras, etnik, dan warna kulit. Nah, di Indonesia sendiri, kategorisasi ini banyaknya dari agama ya, karena kan memang di Indonesia ini banyak sekali yang maksudnya agamanya ada banyak, nggak cuma satu, Islam doang misalnya gitu. Nah, mungkin materi tersebut adalah materi penutup dari presentasi kali ini dari kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan. Tadi di pemateri pertama ada Fatima, lalu pemateri kedua ada Aini, dan pemateri ketiga ada Akbar. Dan saya berharap semoga teman-teman yang nantinya menonton video ini dapat
memahami apa yang kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Nah, akhir kata, saya sudahi presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk itu, saya langsung tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.